Om Swastiastu, Om Awigamastu Namo Sidem. Om Tanme Manah Siwasam Kalpamastu. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Titiang Iwayan Sudarmo atau Jero Mangkudanu dalam program Mutiara Dharma. Bapak Ibu sedharma yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini Titiang berbagi tentang keluasan daripada bentuk-bentuk yadnya yang ada di dalam agama Hindu. Selama ini kita mungkin hanya memahami bahwa yadnya itu hanya terkait dengan berbagai bentuk pembuatan upekara dalam upacara agama Hindu. Dan tentu pemahaman itu tidak keliru, karena memang salah satu bentuk daripada yadnya dalam agama Hindu adalah membuat atau menyajikan berbagai bentuk upekara atau upacara. Namun demikian, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu kita tidak hanya diwajibkan untuk membuat upekara saja sebagai bentuk yadnya kita. Kita bisa merujuk salah satu sloka yang sangat indah yang tertuang di dalam Bhagavad Gita, yaitu pada adhyaya yang keempat, sloka yang ke-28, yang bunyinya demikian. Dravya yadnya tapu yadnya yoga yadnya tata pare swadhyaya janana yadnyasya yataya samstita vrata. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, jadi kalau kita renungkan sloka yang indah dari Bhagavad Gita 428 itu, kita dapat maknai demikian bahwa ada orang-orang bijaksana yang mengorbankan harta bendanya sebagai yadnya atau drweya yadnya. Ada yang melaksanakan pertapaan atau pengendalian diri sebagai persembahan atau sebagai yadnyanya. Ada yang mempraktikkan yoga, yaitu seni menghubungkan diri dengan Tuhan, dengan alam semesta, dan dengan semua ciptaan yang ada di dunia ini sebagai persembahan yadnyanya. Ada pula yang tekun, giat, gemar mempelajari kitab-kitab suci Weda, dan ada pula yang melaksanakan yadnya atau berkorban itu dengan menyebarluaskan pengetahuan suci. Paling tidak ada kata-kata kunci yang kita bisa renungkan di dalam sloka yang ke-28 itu. Yang pertama, drweya yadnya, harta milik unikaya. Jadi di tengah pandemi ini kita bisa meyadnyakan atau mengorbankan atau mempuniokan harta benda kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Misalnya melalui kegiatan pembagian sembako, pembagian masker, pembagian hand sanitizer, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyumbangkan dana kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kemudian ada kata tapo, tapo artinya mengendalikan diri atau pengendalian diri atau bentuk-bentuk berat. Paling tidak, yadnya yang kita bisa lakukan saat ini adalah dengan cara bertapa. Mengendalikan diri untuk tidak berkerumun.
menahan diri untuk melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Tentu ini juga termasuk bentuk-bentuk daripada tapayatnya. Kemudian yoga yatnya adalah bagaimana kita menghubungkan diri dengan ide sang dewasa melalui kegiatan berdoa, sembahyang, kemudian bagaimana kita melakukan berhubungan harmoni dengan alam semesta, dengan senantiasa menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan sekitar hidup kita. Dan dengan menjaga hubungan yang harmoni dengan sesama, tentu dengan saling menjaga. Dengan istilah, dirimu selamat, diriku selamat. Semoga semuanya selamat rahayu dengan cara secara disiplin menggunakan masker ketika kita harus berhubungan dengan saudara-saudara kita yang lain di luar rumah. Itu juga termasuk aplikasi daripada yogayannya. Kemudian ada jenana. Jenana ini pengetahuan. Kita bisa sharing knowledge, sharing pengetahuan kepada saudara-saudara kita, berbagi informasi positif, berbagi informasi kerohanian kepada saudara kita melalui WA, melalui YouTube, melalui Twitter, melalui Facebook tentunya. Dan ini sudah termasuk kita meyadnyakan diri kita melalui jenana. Kemudian yang lainnya adalah dengan swadhyaya. Swadhyaya ini artinya diri kita sendiri. Tubuh kita ini atau diri kita ini kita jadikan sebagai media untuk melaksanakan yadnya atau melaksanakan dharma. Misalnya melalui kegiatan-kegiatan donor darah misalnya yang membutuhkan atau kegiatan-kegiatan yang lain yang memerlukan tenaga kita secara langsung atau secara fisik. Bapak Ibu Mas Dharma, jadi kalau kita renungkan sloka yang indah dari Adhyaya 4 sloka 28 ini, tentu kita sebagai umat Hindu tidak perlu khawatir ya, dan tidak perlu juga a priori bahwa kita hanya dituntut untuk meyadnya atau membuat upakara atau upacara. Tidak demikian. Dalam Hindu kita diberikan keleluasaan untuk dapat mengaktualisasikan kehidupan kita melaksanakan yadnya. Tentunya yadnya yang kita lakukan tadi, ya, drya, tapo, yoga, jenana, dan swadhyaya itu mesti kita landasi dengan penuh bakti, atau kita lakukan itu sebagai bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Hal ini tentu sangat ditegaskan. Ini sangat sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Bhagavad Gita, sloka Adhyaya yang ke-9, sloka yang ke-27. Saya baca dengan nada yang berbeda. Yat karosi yad asnasi yajuhosi adadasyat yatapasya sikaunteya tat guru suamat arapanam yad karasi yad asnasi yujosi dadasyat yatapasya sikaunteya tad guru swamat arapanam. Jadi sloka ini sedemikian indah. Yang artinya demikian. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau makan, apapun yang engkau persembahkan, apapun yang engkau berikan, serta pertapan apapun yang engkau lakukan, wahai putra Kunti, Kaunteya, lakukanlah semua itu sebagai persembahan bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi kalau kita renungkan baris pertama dengan baris yang terakhir. Yad karosi, yad asnasi, tat kuruswa mat arpanam. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu sebagai bentuk bakti kita kepada ide Sang Widi Wasa. Menyitir kembali kepada sloka yang ke-28 tadi, di adhyaya yang keempat, tentu apapun yang kita yadnyakan, apakah drya, apakah tapa, apakah yoga, apakah jenana atau swadhyaya,
Mari kita jadikan itu sebagai persembahan kita, rasa bakti kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Dengan demikian, kita akan dapat melaksanakan ajaran agama kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan tidak perlu ada beban dalam diri kita bahwa kita tidak semata-mata dituntut oleh susastra kita mayadnya dengan cara membuat upekara atau beban tenan. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, renungan singkat itu yang dapat Tiang sampaikan semoga bermanfaat bagi bertambahnya kualitas serada dan bakti kita. Matur suksema, Tiang sinap dengan puja para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.